Tiga. Check in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kembali kita melanjutkan membaca surat Al-Baqarah dengan tafsir Jalalain. Kita sudah sampai ayat yang keberapa Pak Haji Muslimin? 249. Nah, yang dibahas 249 ya. Bolehlah kita ulang ya. Al-Baqarah 249. Ya. Kita baca 249, kita baca 249 250 sampai satu lembar ya. Kita baca satu lembar sampai 252. Ya, satu lembar. Ya, kita awali dengan baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah
qalu la taqata lanal yawma bijaluta wa junundi qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah wallahu ma'as sabirin. Walamma barazu li Jaluta wa junudih qalu rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fahazamuhum biiznillahi wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' walaula daf'ullahin nasa ba'dahum biba'd lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Ya, kita ulangi sebentar. Falamma fasola, maka tatkala keluar Talutu bil junud, yaitu Tolut dan bala tentaranya. Tolut itu adalah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Awalnya Bani Israel tidak mau, karena Tolut itu orang biasa, dia tidak punya harta, bukan termasuk golongan bangsawan. Ya, falamma fasola Talutu bil junud, maka tatkala keluar Tolut dan tentaranya dari mana? Min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis, yaitu apa? Palestina. Berarti saat itu Bani Israel sudah menetap di Palestina. Ya. Wa kana haron syadidan, dan saat itu cuaca sedang panas-panasnya. Ya, seperti hari ini, 2 hari ini panas ya cuaca. Tidak ada hujan, langit biru, panas. Apalagi kalau di padang pasir. Nah, saat itu sedang panas-panasnya mereka keluar. Haron syadidan. Wa talabu minhul ma', dan mereka bala tentara Tolut ini minta air kepada Tolut, minta air. Apa kata Al-Quran menjawab? Qala innallaha mubtalikum. Ya, sesungguhnya Allah akan menguji kalian. Diuji dengan rasa haus. Ya. Yaitu Allah akan menguji kalian dengan apa? Binaharin, dengan sebuah sungai. Ya. Jadi sungai itu ujian. Berarti kenikmatan itu juga ujian. Ya. Coba, apa yang paling nikmat ketika cuaca panas? Yang paling dicari apa? Air. Bukan nasi, ya kan? Ya, bukan apa? Ya, yang dicari itu. Ya. Saat haus ya air, saat lapar nasi. Ya, ternyata itu ujian. Ya. Jadi ujian itu bukan berarti harus sakit, ya kan? Nah, ujian itu ternyata harus apa? Sesuatu yang bikin meneteskan air mata,
Tapi ternyata kenikmatan itu juga ujian. Sehat juga ujian. Ya, kita diberi sehat. Ini ujian juga. Sakit ujian juga. Ujian juga. Jadi pilih mana? Sehat atau sakit? Sama-sama ujian ini. Semua kepengen sehat. Tidak ada yang kepengen sakit. Itu. Bahkan kalau sakit pun kita kepengen sembuh. Tapi kalau sehat tidak kepengen sakit. Kecuali siapa? Ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Pernah kita ceritakan kemarin. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya sakitnya seorang mukmin itu akan menghilangkan dosa-dosanya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan seumur hidupku itu sakit demam. Dan itu dikabulkan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu selama hidupnya itu demam, tidak pernah sembuh. Ya, sahabat. Karena apa? Kepengen pahala tadi. Nah, berat. Tapi doanya bukan itu saja. Doanya dia kepengen sakit demam, tapi jangan sampai sakitnya itu melalaikan dari ibadah. Jadi walaupun demam tetap jamaah ke masjid. Walaupun demam tetap ada pengajian datang. Ya kalau kita kan izin lagi demam kan gitu, sholat di rumah, ya kan. Nah ini kan luar biasa Sa'ad bin Waqqas ya. Kenapa? Ada pahala di situ. Makanya kalau siapapun sakit kemudian dia bersabar, pahalanya tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Ini ujian. Ya. Bahkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu ikut perang menaklukkan Persia. Saat itu seluruh badannya itu ada bisul semua. Tahu bisul? Apa bisul? Udun. Udun satu aja sudah tidak bisa tidur kan? Ya, satu aja kita tidak bisa tidur, panas. Rasanya itu nyut gitu ya. Nah itu satu. Sampai-sampai tidak bisa jalan Sa'ad bin Waqqas. Tapi karena doa tadi, ya Allah, ya, yang namanya bisul kan bikin demam panas kan? Iya dia tetap walaupun dia demam panas bisulan semua, tidak bisa jalan, dia tetap perang dan ditandu. Nah, kan. Jadi sakit itu tidak menghalangi apa? Ibadah, bahkan sampai ibadah yang paling berat itu berjalan ditandu. Dan dia itu memimpin pasukan di atas tandu. Dan menang ternyata. Ya. Nah, jadi Bani Israel akan diuji dengan yaitu sungai. Untuk apa diuji dengan sungai? Untuk mengetahui siapa yang taat di antara kalian dan siapa yang tidak taat. Nah, diuji dengan sungai. Ya. Nah, sungai ini di antara Urdun dan Palestina. Tidak tahu sungai apa, tidak disebutkan. Urdun itu mana Urdun? Persia, Palestina dan Urdun. Tidak tahu ya kalau Urdun sekarang itu mana. Apakah daerah Irak atau mana ya, antara Palestina dan Urdun. Maka apa ujiannya? Famayat amhu, ya. Faman syariba minhu, maka barang siapa yang minum dari sungai tersebut, ya, falaisa minni, dia bukan termasuk dari pasukanku. Bayangkan, lagi jalan haus, ada air. Siapa yang minum bukan golonganku. Bayangkan. Illa man iqtarafa ghurfatan, kecuali dia minum sedikit. Ya, seperti dengan tangan ini. Minum gini. Nah, itu yang jadi apa namanya? Pengikutku. Ya. Kan biasanya kalau kita haus, satu gelas ini akan dihabiskan kan. Ada gelas lagi dihabiskan lagi kalau kita haus. Nah, maka di sini siapa yang minum sungai dari sungai tersebut bukan dari golonganku, kecuali minumnya cuman pakai tangan aja. Enggak pakai wadah ini, enggak, pakai tangan. Nah, kira-kira sembuh enggak hausnya itu?
Kalau kita minum juga pakai tangan gini, tidak akan hilang harusnya ya, ujian. Ya. Maka yang minum banyak-banyak itu bukan dari golonganku, adapun yang minum secukupnya saja, ya, maka itu dari golonganku. Ya. Fasaribu minhu, maka tentara-tentara Bani Israel, tentara-tentara Tolut tadi, mereka minum dari sungai tersebut, ya, dan mereka banyak, minumnya banyak. Ya mikirnya kan kalau minum banyak nanti tidak haus lagi, ya kan? Mumpung di sini ada sungai, apalagi kalau di daerah padang pasir itu kan sungai jarang-jarang ya, tidak seperti sini, jalan ketemu sungai, nanti 100 meter ada sungai lagi ya. Kalau di sana belum tentu 1 hari 2 hari ketemu sungai. Ya. Maka fasaribu minhu, maka mereka pun minum dari air sungai tersebut. Ya, semuanya mayoritas kecuali sedikit yang tidak minum. Yang sedikit tadi minum cuman apa? Satu apa? Kayak gini apa namanya? Kalau di Jawa kan cawuan ya, cawuan gitu. Kalau di sini apa? Satu gini itu apa namanya? Ada bahasanya enggak? Satu bikin air diambil pakai gini ya. Apa bahasanya? Enggak ada ya? Enggak ada. Kecuali sekedarnya ini pakai tangan. Ya. Nah kecuali yang hanya sekedar ngambil dengan satu cidukan dan untuk binatangnya. Ya, jadi dia sendiri dan binatangnya. Dan jumlahnya saat itu berapa? Ada 300. Ya. Ada 300. Salah sumi'ah kan 300 ya. 300. Nah, padahal jumlahnya mereka dulu ribuan ya, ribuan. Berapa kemarin? Ada yang ingat berapa tentaranya mereka yang ikut bersama Tolut? Ya, ribuan kemarin ya. Tapi yang cuman ngambil sedikit itu cuman 300. Ya. Falamma jawazahu wa huwa alladzina amanu ma'ah, maka ketika ya orang-orang yang cuman minum sedikit tadi ya dan bersama orang-orang beriman ya, yaitu orang yang minum tadi ya, maka apa? Mereka mengatakan la taqata, kita tidak punya kekuatan pada hari ini menghadapi Jalut dan tentaranya. Ya. Tidak bisa. Karena apa? Ya karena sedikit jumlahnya. Ya. Maksudnya apa? Tidak akan bisa mengalahkan tentara Jalut karena jumlahnya mereka banyak. Qala alladzina yazunun, maka berkatalah orang-orang yang yakin ya, annahum mulaqullah, bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah di hari kebangkitan. Maka kam min fi'atin qalilatin, berapa jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka kalau kita lihat sejarah itu, setiap peperangan antara orang muslim dan orang kafir itu jumlahnya pasti apa? Jumlah orang Islam itu lebih sedikit. Perang Badar berapa jumlahnya orang Islam? 313 melawan berapa? 1000. Berarti perbandingan berapa? 1:3. Ini perang Badar atau perang Uhud? Perang Badar atau Uhud ini yang cuma 300? Ya. Uhud ya. Perang Uhud. Ya, pokoknya setiap peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah jumlahnya itu lebih sedikit.
Dan itu pasti menang, kecuali di perang Uhud ya, di perang Uhud. Di perang Uhud itu kenapa kalah? Ya karena ada yang tidak taat kepada Nabi. Saat itu jumlahnya kan yaitu 300-an tadi melawan 1000. Nah gimana kira-kira kalau 3 melawan 10 itu bagaimana strateginya? Ya kan? 3 lawan 10. Coba kalau kita pertandingan aja 3 lawan 10. Main bola 3 lawan 10 gimana? Ya. Nah, ini bukan masalah permain, nanti masalah nyawa. 3 lawan 10. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan ya sekitar 100 orang itu di Bukit Uhud di belakang pasukan kaum muslimin. Rasulullah pesan, kamu jangan sekali-kali turun. Baik kamu melihat kami kalah atau menang, jangan sekali-kali turun. Itu pesannya kepada 100 pemanah. Maka terjadilah pertempuran. Dan kaum muslimin sudah di atas angin. Orang-orang kafir sudah lari cerai-berai. Kemudian pasukan Rasulullah itu ngejar mereka. Dan mereka sudah kocar-kacir. Nah, yang di atas bukit ini melihat kita sudah menang. Tuh lihat, orang kafir sudah lari cerai-berai. Ayo kita ikut turun, ikut mengejar mereka. Sementara yang lain tidak, jangan, kita tetap disuruh di sini. Yang lain mengatakan tidak ada gunanya kita sini, kita sudah menang, tidak ada gunanya. Akhirnya yang 90 orang ini kemudian turun, yang bertahan cuma 10 orang. Nah saat itu Khalid bin Walid itu kan masih kafir dan dia memimpin pasukan kuda. Tadinya Khalid bin Walid tidak berani. Mau lewat belakang tidak berani karena ada pasukan pemanah. Karena pasukan kuda itu kalau dari atas dipanah dia akan kalah. Begitu pasukan pemanah tinggal 10 orang, maka Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya langsung muter. Muter lewat punggung bukit yang cuma dijaga oleh 10 orang. Tidak berdaya, kalah akhirnya. Akhirnya Khalid bin Walid bersama pasukannya lewat belakang menyerbu kaum muslimin dari arah belakang. Sementara yang di depan sana tidak tahu kalau ternyata di belakang sudah ada pasukan berkuda. Akhirnya disitulah kemudian tadinya sudah di atas angin, maka kemudian berbalik. Orang kafir yang di atas angin, kaum muslimin terkepung dari depan dan dari belakang. Sampai kemudian terbunuhlah 70 orang dari pasukan muslim. Termasuk pamannya Rasulullah itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah sendiri luka-luka. Nah ini kenapa kalah? Karena ada kemaksiatan kepada Rasul gitu ya. Ya. Maka itu ya kembali. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Ya. Maka tatkala nampak yaitu Jalut dan tentaranya, ya. Maka apa? Kaum muslimin berdoa, Rabbana qalu Rabbana afrigh alaina wasabron wasabbit aqdamana. Ini doanya. Ya. Rabbana afrigh alaina sabron wasabbit aqdamana. Ya, qalu Rabbana ya Allah afrigh, kami telah ditimpa musibah, maka berilah kami kesabaran. Jadi ketika ditimpa musibah berdoa kepada Allah supaya kita diberi kesabaran. Makanya biasanya kalau orang tua itu kalau berdoa, ya Allah paringi sabar gitu ya. Ya. Apa artinya? Ya Allah berilah kami kesabaran karena kelakuan siapa anaknya atau keluarganya yang sudah sangat keterlaluan, orang tua cuman berdoa, ya Allah berilah kami kesabaran. Nah ini sama doanya orang-orang beriman. Ya Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana, dan kuatkanlah kaki-kaki kami. Ya. Dengan apa?
yaitu kuatkanlah hati-hati kami di atas jihad ini. Biar ndak lari, biar ndak mundur. Nah, ini doanya juga. Ya, doa. Ya. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Jadi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahazamuhum biiznillah. Maka kemudian apa? Maka mereka pun bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih banyak biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawudu Jaluta, dan yang membunuh Jalut siapa? Yaitu Nabi Dawud. Ya, jadi saat itu Dawud itu berada di pasukan Tolut. Ya, jadi Tolut kan panglimanya, ya kan? Nah, di antara panglima tadi, di antara prajuritnya tadi ada seorang pemuda namanya Dawud, yang itu nanti menjadi nabi. Ya, nah, nanti dalam sejarahnya karena jasanya bisa memenangkan ini, nanti Dawud diangkat sama Tolut, ya. Ya, dengan apa itu Dawud bunuh Jalut? Dengan apa? Ketika Daud membunuh Jalut, dengan ketapel kan? Dengan ketapel itu kan? Ketapel, tahu ketapel kan? Ya, dengan itu kan. Tapi kalau dulu ketapelnya kayaknya diputar-putar gini ya. Nah, dilempar begitu. Nah, itu. Kalau di bahasa kita ketapel. Kalau Jawa bahasanya apa namanya? Ya, pelintengan ya. Nah, itu kan batu itu. Itu kalau kena juga bisa berdarah-darah itu ya. Batu masalah isinya. Ya, Dawud. Nah, waqatala Dawudu Jaluta, maka kemudian Dawud bisa membunuh Jalut. Wa atahu Allaha mulka, maka kemudian apa? Allah memberikan kepada Dawud itu adalah yaitu kerajaan. Nah, nanti akhirnya setelah siapa? Tolut meninggal dunia, Nabi Samuel meninggal dunia, maka nanti Dawud yang menjadi raja. Di samping raja, Dawud diberi dua, yaitu kenabian. Kalau sebelumnya itu tidak pernah ada seorang nabi plus raja, tidak ada. Kalau nabi ya nabi aja. Sulaiman itu anaknya Nabi Dawud. Sulaiman itu anaknya Nabi Dawud. Ya. Ya. Sebelumnya itu belum ada nabi tapi juga raja. Ada dulu raja namanya Zulkarnain. Tapi kan Zulkarnain tidak disebut nabi kan. Nah, jadi nabi-nabi sebelumnya itu kalau nabi ya nabi. Tapi ada yang mengatakan enggak, Nabi Yusuf juga nabi. Tapi Nabi Yusuf bukan raja ya. Dia menteri saja dulu. Menteri. Nah, jadi Allah kemudian memberikan kepada Nabi Dawud yaitu kenabian dan juga raja. Ya, Nabi Dawud ya diberi hikmah yaitu nubuah setelah kematian Nabi Samuel dan yaitu Tolut. Ya, jadi Bani Israel kan minta kepada Nabi Samuel supaya mereka diberi pemimpin, seorang pemimpin untuk memimpin perang kemarin kan. Maka kemudian Allah mengabulkan. Maka kemudian diangkatlah yaitu Tolut. Tapi Tolut bukan nabi, dia cuma raja. Nah, setelah Tolut dan siapa? Nabi Samuel ini meninggal dunia, maka kemudian Dawud diangkat menjadi raja dan juga nabi. Kemudian wa'allamahu mimma yasha, kemudian Allah mengajarkan kepada Dawud apa yang dia kehendaki. Seperti apa? Yaitu apa yang diajarkan kepada Nabi Dawud. Nah, Nabi Dawud itu bisa membuat baju dari besi. Nah, itu keahlian Nabi Dawud. Ya, besi. Nah, makanya kalau dulu orang perang pakai apa? Baju besi ya. Nah, baju besi. Zaman Rasulullah itu kemudian
Ada itu setelah dari era ini kemudian ada namanya baju besi. Nggak tahu beratnya seberapa besi ya. Ya, kalau sekarang apa? Rompi anti peluru ya, anti peluru. Ya. Nah, itu keahlian Nabi Dawud. Kemudian juga diberi Nabi Dawud juga diberi apa? Ilmu berupa bahasa binatang, burung. Nah, Nabi Dawud juga bisa bahasa burung. Tahu. Kalau kita kan tidak tahu. Kita tahunya burung itu berkicau, itu nangis atau nyanyi kan tidak tahu ya. Nah, kalau Nabi Dawud itu tahu. Hah? Nah, Nabi Sulaiman ya, anaknya Nabi Sulaiman lebih lagi. Maka puncak kejayaan Bani Israel nanti pada zaman Nabi Sulaiman, puncak kejayaannya. Ya, puncak kejayaan Bani Israel pada zaman Nabi Sulaiman. Yang itu sekarang diklaim oleh orang Yahudi bahwasanya kuil Nabi Sulaiman itu ada di bawah Masjidil Aqsa. Yang itu nanti Israel Yahudi kepengin menguasai Masjidil Aqsa, kemudian dibongkar karena di bawahnya itulah tempat apa? Kerajaan Nabi Sulaiman. Tuh. Ya. Jadi seperti itu. Walau la taf'ullahin nasa ba'dahum, seandainya Allah tidak menolak yaitu di antara sebagian manusia, ya, la fasadatil ard, tentu apa? Akan sebagian manusia itu akan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Dengan apa caranya? Dengan kemenangan orang-orang musyrik dan dibantainya orang-orang muslim dan dihancurkannya masjid-masjid. Ya. Kalau Allah tidak mencegah terjadinya seperti itu. Nih kaum muslimin sudah dibantai, masjid-masjid dihancurkan. Tapi karena Allah tidak menghendaki sampai sekarang masih eksis. Ya, walaupun misalnya negara-negara sekarang itu kayak Amerika, Israel tuh mereka dari kekuatan militer mereka lebih kuat dibandingkan kita kaum muslimin. Tapi mereka juga tidak berani menghancurkan masjid-masjid, tidak berani. Amerika mungkin tidak berani juga membantai kaum muslimin yang di negeri Amerika juga tidak berani, ya kan? Walaupun umat Islam minoritas kan begitu. Hah? Ya justru banyak masjid-masjid tadinya gereja ya dijual. Walakin Allah dzu fadlin alal alamin, akan tetapi Allah lah yang mempunyai keutamaan atas seluruh alam. Ya, jadi Allah yang bisa menolak. Ya, kalau Allah tidak menghendaki, ya tentunya terjadi pembantaian terus. Tapi kenapa? Allah yang menolak itu semua. Tilka ayatullahi, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan. Ya tadi kisah Tolut, kisah Jalut, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kita kan tidak tahu kalau tidak ada Al-Quran. Dikisahkan kepada kita. Ya. Tilka ayatullahi natluha, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan. Alaika atasmu ya Muhammad, wahai Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran. Ya Nabi Muhammad pun tidak tahu tentang dulu Nabi Daud, Nabi Sulaiman kecuali setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jauh ribuan tahun kan? Ribuan tahun. Apalagi kita. Ya, kita dengan Nabi Muhammad aja sudah 1400 tahun lebih. Bagaimana dengan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ribuan tahun. Nah, kalau tidak ada Al-Quran, kita tidak tahu kisahnya. Wa innaka laminal mursalin, dan betul-betul sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu termasuk, yaitu apa? Utusan. Sebagai penguat, sebagai takkid, yang orang-orang kafir Mekah mengatakan, wahai Muhammad, kamu itu bukan rasul. Kamu itu bukan rasul. Tapi Allah menguatkan seperti itu. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad
betul-betul termasuk dari utusan kami. Ayat berikutnya berarti ya, ayat berikutnya. Tilka rusul, itulah para rasul, ya. Para rasul faddalna ba'dhum ala ba'din, yang mana kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi para rasul, nabi itu jumlahnya berapa? Jumlah nabi 124.000 ya. Itu jumlah nabi. Nah, di antara para nabi yang 124.000 itu, yang wajib kita ketahui berapa? 25 nabi. Di antara 25 nabi ini yang lebih utama yaitu ada berapa? 5 ya, yang disebut dengan ulul azmi. Nah, di antara ulul azmi yang 5 ini ada yang paling utama, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu bertingkat-tingkat, rasul juga bertingkat-tingkat. Maka di sini tilka rusul, itulah utusan-utusan kami, faddalna ba'dhum ala ba'din, kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Minhum, di antara mereka, man kalamallah, ada yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Siapa? Nabi yang langsung diajak berbicara Allah. Nabi Musa, yaitu di Bukit Tur Sina langsung. Ya, ketika malam-malam Nabi Musa ingin mencari api untuk penerangan, maka dia meninggalkan keluarganya. Ketika sampai di Bukit Tur Sina, ada suara, wahai Musa, letakkan 2 sandalmu karena kamu di tempat yang suci. Ya, jadi Nabi Musa itu adalah nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain kan melalui Nabi Jibril ya, malaikat Jibril kan wahyu, kan begitu. Nah, termasuk ya. Jadi ada 3 nabi yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung. Pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kapan ketika Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah? Isra Mi'raj. Satu lagi, Nabi Adam, kan? Nabi Adam, ya kan? Nah, Nabi Adam 3. Wa rafa'a ba'dhum, dan Allah meninggikan sebagian yang lain, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu darajat, dengan derajat yang tinggi, ala ghairi, atas nabi yang lain. Apa keutamaan Nabi Muhammad? Bi umumi dakwah, yaitu dengan keumuman dakwahnya. Jadi nabi itu untuk seluruh umat manusia. Sementara dulu nabi-nabi untuk kaumnya sendiri, rasul. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman untuk khusus Bani Israel. Nabi Nuh untuk kaumnya, Nabi Soleh untuk kaumnya, Nabi Ibrahim untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad untuk semua kaum, gitu ya. Dan jika beliau juga termasuk Nabi yang terakhir, Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelahnya, ya. Dan juga apa? Umat Nabi Muhammad itu diutamakan atas umat-umat yang lain. Surga tidak dibuka kecuali setelah umat Islam masuk. Padahal umat terakhir kan. Yang lain masih nunggu. Ya, lain nunggu, ini umat Islam, nah umat terakhir kok malah duluan. Nah, ini keutamaannya. Keutamaan kita ya. Datang belakangan, masuk duluan, gitu kan. Ya, yang lain masih antri, yang sudah lama nunggu belum masuk. Nah, ini kita. Ini keutamaan kita.
Kemudian juga mukjizat-mukjizat ya yang banyak dan kekhususan yang sangat banyak. Ya, hanya. Kemudian wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami juga memberi kepada Isa bin Maryam yaitu al-bayyinat. Nah, karena apa? Karena Nabi Isa itu juga dari Bani Israel. Ya. Nabi Isa juga dari Bani Israel. Ya. Maka juga kami telah memberikan kepada Isa itu al-bayyinat, yaitu, dan kami kuatkan Nabi Isa itu dengan biruhil kudus, yaitu dengan apa? Roh Kudus, yaitu Jibril, malaikat Jibril. Maka ada istilah apa? Kalau di orang Nasrani ada, kalau nikah itu apa? Tukar cincin ya. Di mana cincinnya? Jari manis. Kenapa jari manis? Jari manis itu yang ini ya. Ya. Karena kalau saya salah itu karena ini kan ada Tuhan Bapa, ya kan? Terus apa? Roh Kudus. Yang satu lagi apa? Anak apa? Ya, Tuhan Bapa, Roh Kudus, Tuhan Anak, baru yang ini kan. Nah, jadi ada kaitannya ya, tukar cincin, gitu ya, dan dipakai di jari manis ini. Tapi kalau dalam Islam ada juga ya, karena Rasulullah juga pakai cincin. Cuman saya tidak tahu, lupa cincinnya Rasulullah itu di mana. Hah? Dulu pernah kita bahas Iya, cincin juga. Rasulullah kan pakai cincin juga. Dan cincinnya ada stempel, ada tulisan la ilaha illallah, itu untuk stempel juga. Ya. Walau sya Allah, dan seandainya Allah mengendaki, maqtatal ladzina min ba'dihim, yaitu tidaklah mereka membunuh orang-orang setelah mereka, setelah Rasul, mim ba'di ma ja'atul bayinat, setelah datang kepada mereka yaitu keterangan. Walakin talafu, akan tapi mereka itu berselisih. Faminhum man amana, maka di antara mereka ada yang beriman, yaitu tetap istiqomah di atas keimanannya. Wa minhum man kafar, dan di antara mereka kemudian ada yang kafir. Ya, kan Nasoro seperti orang-orang Nasrani ba'dal masih setelah Nabi Isa meninggal dunia. Ya. Walau sya'allah maqtatalu, dan seandainya Allah mengendaki mereka tidak saling membunuh. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah mengendaki apa yang Ia mau, min taufikin, yaitu dengan memberi taufik kepada siapa yang dikehendaki dan menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Bisa jam berapa? Berapa menit? 6 menit. Sudah dulu kayaknya ya. Ya. Kita lanjutkan besok sampai 254. Kadang-kadang lupa. 254. Ini akhir-akhir ya sudah. Nah. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma Rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya 252 tetap 254 kan 254 kan
254 tuh. Empat bahasnya apa sih? Sampai di 254. Bahas 254. Ya. Mau maju tapi anak muda lari jadi. Jadi. Anak muda maju.